Enggak, nanti datang-datang tiba-tiba barangnya rusak. Datang-datang barangnya cacat. Kalau enggak barangnya beda, Sak. Enggak percaya aku, Sak. Nah, memang enggak bisa dipungkiri, saudara-saudarian. Saya pun pernah ngalami. Beli buku, judulnya ini, yang dikirim buku renungan, saudara. Jadi beda benar-benar. Walaupun dinilai dengan harga yang sama, tapi kualitas bukunya jauh beda. Makanya ada banyak orang enggak mau beli sesuatu yang mungkin berharga, itu kalau enggak pernah lihat barang. Olehnya, saudara sekalian, ada sebagian orang itu berpendapat, lihat dululah, baru percaya. Kalau nggak lihat, nggak percayalah. Bisa jadi nanti beli petik dalam karung. Olehnya pagi ini firman Tuhan saya beri tema, beriman meskipun tidak melihat. Atau percaya meskipun tidak melihat. Kita akan baca sama-sama di dalam Injil Yohanes, pasal 20, ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan saya bacakan, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang tadi saya katakan, ada sebagian orang itu memang lebih suka minta bukti dulu baru percaya. Kenapa? Karena kepercayaan mereka didasarkan atas apa yang mereka lihat dan atas apa yang mereka alami, Saudara sekalian. Memang tidak salah dalam hal tertentu ataupun dalam konteks-konteks tertentu, kita itu memang perlu lihat bukti dulu baru bisa percaya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sebagai seorang atasan atau bos, kita mau terima seorang karyawan, tentunya kita akan lihat dulu orangnya siapa gitu ya. Tidak mungkin asal comot saja gitu ya. Oh ini ada CV. Oh ya udah ini aja yang diterima. Tidak mungkin. Pasti kita akan panggil dulu, kita interview orangnya seperti apa dan kita lihat karakternya bagaimana. Nah ini lihat dulu baru percaya. Oh ini baru ini aku cocok sama orang ini. Ini tidak cocok. Bisa begitu saudara. Ada juga mungkin seorang dokter, ketika dia akan memberikan resep atau memberikan obat, dia harus lihat dulu pasiennya. Pasiennya ini sakit apa, lalu dia akan buatkan resep. Kalau perlu dia akan foto ataupun tes darah. Oh baru dia akan tentukan, oh ini kamu sakit ini, kamu perlu obat ini. Nah itu harus dilihat dulu hasil labnya, hasil fotonya. Bisa saudara sekalian, ada hal-hal yang memang kita bisa lihat, baru kita bisa percaya, saudara sekalian, termasuk mungkin kita sebagai seorang penyidik. Ketika kita mau menentukan terdakwa ini salah atau benar, pasti kita akan lihat dulu kan, kita interview dulu, kita selidiki, kumpulkan dulu bukti-bukti yang ada. Kalau ini buktinya kuat, baru kita tetapkan jadi tersangka. Kalau buktinya tidak kuat, baru dibebaskan. Nah ini baru kita harus lihat buktinya dulu, baru bisa percaya kamu itu benar atau salah. Namun Bapak Saudara sekalian, tidak semua hal juga harus kita lihat bukti dulu baru percaya. Ada beberapa hal juga yang walaupun kita tidak lihat, namun kita percaya. Dan harus percaya. Tidak bisa tidak, harus percaya. Misalnya apa Bapak Saudara sekalian? Bapak Ibu pernah lihat panas? Halo? Pernah lihat panas? Tidak pernah ya? Wah, kalau ada yang pernah, wah luar biasa itu ya. Tidak ada yang pernah lihat, tapi percaya kan panas itu ada? Percaya. Bapak Ibu pernah lihat dingin? Tidak pernah lihat dingin juga kan? Namun dingin itu ada kan? Percaya dingin itu ada, walaupun tidak
melihat buktinya dingin di sini ada hasilnya kan ya? Dingin. Pernah lihat roh atau nyawa kita? Pernah lihat? Tidak pernah, tapi percaya kita hidup hari ini. Percaya, kenapa? Kita ada nyawa. Kenapa? Makanya dari itu, saya katakan, tidak selalu dan tidak semua hal, kita itu harus minta bukti dulu baru bisa percaya. Ada hal-hal, meskipun kita tidak lihat, kita bisa percaya. Termasuk Allah, saudara sekalian. Allah kita tidak bisa lihat bukan? Tapi kita percaya Allah itu ada. Bapak Ibu Saudara, memang banyak hal yang tidak dapat kita lihat. Ternyata kita itu dapat mempercayainya loh. Dan kita tidak pernah menolaknya. Lalu kenapa saudara sekalian? Di dalam pergumulan iman kita kadang-kadang kita itu masih tidak percaya sama Tuhan. Kadang-kadang kita masih mempertanyakan Tuhan itu ada enggak sih sebenarnya? Tuhan ini tolong apa enggak sih sebenarnya? Betul apa betul? Padahal mungkin selama seumur hidup kita saudara sekalian, sampai hari ini kita bisa tegak berdiri, masih ada di dunia ini, bahkan dunia ini masih berjalan, seharusnya itu membuktikan bahwa Allah itu ada, bukan sebetulnya. Tapi kenapa kok kita masih kadang-kadang tidak percaya bahwa Allah itu ada? Tadi sudah dinyanyikan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Karena itu ciptaannya. Loh kenapa kok kita tidak percaya masihan Bapak Saudara sekalian? Perlu saya sampaikan begini, iman Kristen itu adalah iman yang luar biasa. Kenapa? Karena iman Kristen itu didasarkan pada fakta yang nyata, fakta real sebenarnya, saudara sekalian. Bukan dongeng, bukan legenda, juga bukan mitos. Kenapa? Karena berita kelahiran, kematian Yesus, bahkan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, itu bukan legenda, bukan mitos, betul ya? Semuanya ini adalah berita publik. Bahkan di dalam sejarah pemerintahan Romawi. Dan itu tercatat semuanya. Ketika Yesus naik ke surga pun, itu pun disaksikan lebih dari 500 orang. Berarti benar-benar iman kita, iman Kristen ini didasarkan kepada fakta yang nyata. Dan memang tidak bisa dipungkiri orang Kristen itu adalah orang yang realis sejati. Namun pertanyaannya, apakah karena kita orang realistis itu, sehingga kita itu harus melihat fakta dulu, baru percaya. Apakah gara-gara orang Kristen itu banyak yang realis, kita itu baru percaya kalau sudah ada buktinya? Nah, kita akan lihat sama-sama, saudara sekalian, dari salah satu tokoh ya dari perikop yang kita baca tadi, yaitu yang namanya Thomas. Thomas ini punya dua sifat yang menarik, saudara. Kenapa menarik? Karena begini saya katakan. Di Yohanes pasal 11, itu Yesus itu waktu ketika mau ke Betania, mau membangkitkan Lazarus, murid-murid yang lain itu sudah melarang Yesus. Mengatakan begini, Sus, jangan ke Betania, jangan ke sana. Nanti kalau kamu ke sana, kamu akan ditangkap, kamu akan dibunuh. Sudahlah, enggak usah ke Lazarus, enggak usah bangkitkan dia. Sudah tetap aja di sini, daripada nanti ke sana, kamu dibunuh. Namun ternyata, saudara sekalian, ada satu murid yang luar biasa, yang berani mati, menunjukkan sifat pengabdian. Siapa dia? Namanya Thomas. Di antara murid-murid yang lain, satu murid itu mengatakan begini, gak apa-apa, tetap aja kita pergi ke sana. Kalau perlu, guru, saya akan mati bersama-sama dengan kamu. Loh, luar biasa bukan Ibu Saudara? Berani mati untuk Yesus pada waktu itu. Benar-benar mau mengabdi untuk Yesus. Namun ternyata, tidak lama setelah itu, di Yohanes 20 tadi yang kita baca, sifat yang mengabdi ini, sifat yang berani mati ini, berubah total, berubah drastis, menjadi sifat yang pesimis. Makanya di Yohanes 20 tadi, di ayat yang ke-25, Thomas itu mengatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum tanganku ini mencucukkan ke dalam lubang paku dan lambungnya. Menurut Thomas, Bapak Saudara sekalian, Yesus itu sudah mati. Tidak mungkin bisa hidup kembali. Ketika diberitahu oleh murid-murid, si Thomas itu justru dia gak percaya, justru dia pesimis, gak mungkin lah Yesus itu bangkit.
Masa kamu itu percaya sama suaranya perempuan? Kita ini tradisi orang Yahudi, tidak gampang percaya loh sama perkataan seorang perempuan. Apalagi cuma satu perempuan yang mengatakan, yaitu Maria Magdalena. Bagaimana mungkin kalian bisa percaya? Kalian ini bodoh, katanya gitu mungkin. Thomas pada murid-murid yang lain. Thomas tidak percaya, saudara sekalian. Sehingga Thomas ini pesimis. Dia mempertanyakan, benar tak Yesus itu bangkit? Gak mungkin kok. Pokoknya sebelum aku lihat buktinya, aku tidak akan percaya. Bapak, Ibu, Saudara, kelihatannya biasa. Tetapi tuntutan Thomas yang semacam ini, itu juga terjadi kepada orang Kristen zaman sekarang. Setuju atau setuju? Halo, Bapak Saudara? Betul ya? Tuntutan Thomas itu juga terjadi pada orang Kristen zaman sekarang. Bukankah orang Kristen juga akan seringkali mengatakan begini, Tuhan, aku akan setia kepadamu kalau pekerjaanku diberkati, dipulihkan, aku utangku lunas kabeh. Betul ya? Tuhan, aku akan setia melayani Tuhan. Aku akan memberikan hidupku untuk Tuhan. Pokoknya aku sembuh hari ini. Betul enggak? Tuhan, aku akan memberikan hidupku segalanya, termasuk anakku kuberikan untuk jadi hamba Tuhan. Kalau keluargaku diberkati dan dipulihkan. Aku ngalami kaya raya. Betul atau betul, Bapak Saudara? Banyak orang Kristen semacam itu. Yang menuntut bukti dulu baru percaya. Memang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan orang beriman itu ada sebagian orang yang selalu minta bukti dulu baru percaya. Kalau tidak lihat fakta, kalau tidak lihat bukti, mereka katakan apa? Gak masuk akal wis, gak mungkin. Betul enggak Bapak Saudara? Gak mungkin ini, gak akan percaya. Dan Thomas itu adalah orang yang seperti itu, Bapak Saudara sekalian. Ia tidak hadir ketika Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya waktu pertama. Dia tidak hadir. Namun setelah Yesus pergi, murid-murid yang lain itu kasih tahu Thomas. Mas Thomas, guru udah bangkit. Mas Thomas, guru hidup kembali. Alih-alih si Thomas itu berbahagia, alih-alih Thomas itu bersuka cita, saudara sekalian, justru Thomas itu tidak percaya. Mana buktinya? Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang paku dan lambungnya itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang itu mengaku percaya, ada banyak orang Kristen itu mengaku beriman, namun mereka kadang-kadang juga masih tidak percaya bahwa Tuhan itu memberkati hidupnya. Tuhan itu memelihara hidupnya. Tuhan itu menyertai hidupnya. Sehingga banyak orang itu akhirnya apa? Wes gak Tuhan-Tuhanan lah. Wes gak ke gereja lah. Nanti elah ke gereja cuman Paskah dan Natal aja. Dan itu terjadi saudara sekalian. Ada di komunitas kita orang Kristen. Dan itu banyak. KTP-nya Kristen tapi sebenarnya mereka enggak percaya. Cuman percaya kalau ada bukti. Memang perlu saya sampaikan Bapak Saudara sekalian. Yang namanya beriman itu tidak menutup ruang untuk keraguan. Namanya beriman memang tidak menutup ruang keraguan. Tapi jangan sampai keraguan ini menghilangkan rasa percaya kita. Betul-betul? Kadang-kadang loh kalau kita percaya sesuatu, kadang-kadang kan timbul, benar gak sih ini? Benar gak keputusan yang kuambil ini? Benar gak tindakan yang kupakai ini? Betul ya? Kan kadang-kadang tetap ada keraguan. Tapi ingatlah Bapak Saudara, keraguan ini jangan sampai menghilangkan kepercayaan kita. Saya sering kalau gitu Bapak Saudara. Benar tak disembuhkan, benar tak dipulihkan, benar kah ini diberkati. Saya kan baru-baru ini papa saya sakit stroke Bapak Saudara. Stroke-nya progresif. Kadang-kadang dalam iman saya percaya sembuh. Memang ada beberapa hal-hal ajaib yang Tuhan nyatakan. Misalnya harus dilubangi sini, udah masuk ICU, tiba-tiba tidak sampai dilubangi, sudah bisa normal lagi. Kehabisan biaya saya udah tidak dapat rumah sakit, misalnya kan ini di rumah sakit biasa, harus pindah kan saya cari BPJS, itu ditolak semua, karena ICU yang biasa kan cukup mahal. Saya sudah cari
BPJS, katanya penuh. Ada cuma di Karamenjangan tapi tidak ada AC-nya, ICU-nya. Loh, ICU apaan kan gitu ya. Ya. Tapi tiba-tiba ada satu ICU bagus, RSAL. Bagus sekali, saudara. Tapi dalam hati ini, benar tak Tuhan tolong? Masih ragu, benar tak Tuhan pulihkan papa saya? Loh, padahal di ICU-nya Siloam bayar itu 4 hari tidak keluar-keluar, tambah drop. Justru di RSAL cepat, cuma 2 malam, besok udah masuk kamar biasa dan lepas sonde. Loh. Tapi kadang-kadang sampai hari ini ketika masih lihat papa saya yang masih stroke, hati ini kadang-kadang, benar sih Tuhan ini pulihkan, benar enggak Tuhan ini bukan, masih ada ruang keraguan. Tetapi yang mau saya katakan, jangan sampai keraguan kita itu menghilangkan kepercayaan kita. Justru ketika ada keraguan ini, ceritakan sama Tuhan. Utarakan sama Tuhan. Makanya kan ada ayat firman Tuhan katakan begini kan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Nyatakanlah segala keinginanmu, termasuk apa? Keraguan kita, bukan? Ceritakan kepada dia. Tuhan tidak akan, kamu ini nggak percaya, kamu ini ragu, toh sana pergi. Enggak. Tuhan itu tetap baik loh Bapak Saudara. Tuhan itu tetap baik. Makanya mau saya katakan begini. Iman seseorang itu dengan mudah runtuh dalam semalam jika ia dalam hidupnya gagal mendengar dengan sabar semua keraguannya. Yang akhirnya itu dapat dihilangkan setelah perenungan yang panjang. Nah, perenungan ini kita dapatkan dari mana? Bergulat dengan Allah, berdoa dengan Allah, curhat sama Allah. Jangan cerita sama si A, si B, si C. Kenapa? Karena ketika ragu kita cerita sama Allah, Tuhan itu mendengar kok, Tuhan itu penuh kasih. Buktinya apa? Di Yohanes 20 ayat 25 tadi, saudara sekalian, kita tahu di sana Thomas itu ragu, betul ya? Di sana dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ragu, saudara sekalian, padahal Thomas itu selama 3,5 tahun tidak pernah berpisah dengan Yesus. Yesus mengadakan mujizat di Kana, Thomas ada di sana. Air jadi anggur itu, Thomas ada. Yesus menyembuhkan orang buta jadi melihat, Thomas ada. Orang lumpuh berjalan, Thomas juga ada dan melihat. Bahkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dari 2 ikan 5 roti, Thomas pun juga ikut ambil bagian melayani, bukan? Dan dia lihat ada sisa 12 bakul. Thomas ada di sana. Bahkan ketika membangkitkan Lazarus yang sudah mati 3 hari, Thomas juga ada di sana. Namun Thomas tidak percaya ketika dikatakan Yesus itu bangkit. Nah, jadi pertanyaan bagi kita kalau gitu, Bapak Saudara. Kenapa Thomas itu bisa jadi tidak percaya? Termasuk mengapa kita orang Kristen yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipelihara Tuhan sedemikian rupa, masih kadang-kadang bisa tidak percaya kepadanya. Dan bisa meninggalkan dia. Kenapa? Ada beberapa alasan, saudara. Yang pertama, kita bisa tidak percaya karena kehilangan pengharapan. Orang yang kehilangan pengharapan, dia akhirnya wis gak percaya lagi, betul ya? Makanya saya mau katakan begini, jangan sekali-kali kita letakkan pengharapan kita kepada sesuatu yang mudah retak. Ketika kita letakkan di sana dan itu pecah, hancur, kita akan kehilangan segalanya. Jangan pernah taruh pengharapan hidupmu kepada suami, istri, anak, hartamu, kekayaanmu, keluargamu, kehormatanmu, dan lain sebagainya. Jangan. Karena itu mudah retak. Bisa hilang dalam sekejap, betul ya? Anak bisa ninggalkan kita. Orang tua bisa ninggalkan kita. Suami bisa ninggalkan kita. Istri bisa ninggalkan kita. Harta pun bisa ludes dalam semalam. Betul ya, Bu Saudara? Makanya jangan pernah letakkan itu semua kepada itu semua pengharapan kita. Karena itu mudah retak. Termasuk orang Kristen, jangan pernah letakkan pengharapanmu hanya kepada pemberiannya saja. Hanya kepada berkat-berkatnya saja.
Kalau pengharapan kita letakkan kepada berkatnya, pemberiannya, dan itu tidak kunjung datang kepada kita, dan rasa-rasanya itu benturan dengan iman kita akhirnya jadi apa? Mana buktinya Tuhan tolong? Mana Tuhan buktinya berkati? Harusnya seorang Kristen itu meletakkan pengharapannya kepada pribadinya, bukan kepada pemberiannya. Siapa pribadinya? Yesus itu loh, saudara. Karena Yesus ini kekal. Dia sudah mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Itu menunjukkan dia Allah yang hidup dan kekal untuk selamanya. Dan harusnya kita letakkan pengharapan itu ke sana. Jangan sampai diletakkan yang lain. Karena apa? Karena kalau sampai pengharapan kita hilang, kita jadi orang yang tidak percaya. Seperti Thomas. Thomas ini adalah orang selot, Bapak Saudara. Dia ini orang selot, yang mana dia itu adalah orang gerakan bawah tanah yang mau memberontak kepada pemerintahan Romawi. Thomas dan Yudas ini berharap kepada Yesus sebagai Mesias. Mesias apa? Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel, yang akan memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Romawi. Dan supaya dengan kekuatan dan kuasanya itu bisa menghancurkan pemerintahan Romawi segera. Namun ketika Thomas melihat Yesus itu di Taman Getsemani ditangkap, disiksa, dicambuk, diam saja, gak ngapa-ngapain, dan kalah, sampai pada akhirnya dia harus disalib dan mati, Thomas merasa kehilangan segalanya. Ya, Yesus yang kupercayai ini, Yesus yang kuikuti, ternyata tidak berdaya di pemerintahan Romawi. Dan dia kehilangan pengharapan. Sehingga dia jadi tidak percaya. Thomas menjadi sedih, Thomas menjadi kecewa, Thomas menjadi putus asa. Pikirnya apa? Capek. Gak ada tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan. Sama seperti orang Kristen. Mungkin bertubi-tubi menghadapi persoalan hidup. Dan kita kehilangan pengharapan. Apa yang terjadi? Kita cuma kecewa bukan? Capek bukan? Dan akhirnya apa? Wes gak Tuhan-Tuhanan. Saya mau cerita satu kesaksian, Bapak Saudara. Satu kali setelah saya pelayanan di satu gereja, saya diajak gembalanya ngopi di satu kafe di mall. Ya sama istri dan anak-anak saya waktu itu, barang dia hamba Tuhannya juga sama istri dan anak-anaknya. Nah, saya berdua duduk sama anak-anak saya dengan anak-anaknya. Nah, kami cerita-cerita. Satu kali tiba-tiba ada seorang yang lewat di depan kami. Dan itu adalah salah satu jemaatnya, mantannya. Lalu disapalah oleh gembalanya, dipanggil. Anggap saja namanya Jono gitu ya. Saya percaya sih ini ada namanya Jono, jadi aman saya panggil Jono gitu ya. Kalau ada ya maaf gitu ya, kemiripan. Tapi bukan Anda artinya gitu ya. Nah, lalu dipanggil, John, sini John. Nah, si Jono ketika dengar suara itu dia noleh, dan akhirnya kelihatan, John. Oh, dia nyapa, oh iya Pak gitu. Singkat cerita, si Jono datang kepada Pak Gembala ini. Datang lalu disapa, salaman, lalu saya dikenalkan ini Pak Yusak, dan lain-lain kenalan. Setelah itu si Jono tiba-tiba mengatakan begini, "Dah Pak, mumpung ketemu Bapak ya, dah ya Pak ya, mulai hari ini jangan ngajak saya ke gereja. Mulai hari ini saya sudah tidak Kristen Pak. Wes Pak ya, ojo ngajak aku ke gereja lagi, jangan WA lagi soal renungan." Nah saya dikenalkan tadi tuh, sangar orang ini gitu ya. Oh sangar orang ini kok luar biasa banget gitu ya. Ketemu Mbak Gembalanya dari Sukan langsung ngomong, wis gak usah ngajak-ngajak ke gereja gitu. Wah. Dan saya kagetnya apa? Gembalanya tiba-tiba juga ngomong gini. Oh ya sudah. Oh ya sudah. Ya udah Pak ya, tak pergi Pak. Udah ya. Wis sampai no Pak, saya pergi dulu. Dikira takut bayar ya. Jadi kalau pergi. Oh enggak, langsung pergi aja gitu. Ya sudah, pergi akhirnya. Nah, setelah pergi saya tanya-tanya nih sama gembalanya. Opo Pak, kok sampai kayak gitu? Lalu gembalanya cerita, ya segitu itu Yus, orang lewis gak setia, ngadepi masalah, ngadepi pergumulan, ya gitu itu Yus. Akhirnya apa? Kecewa deh Yus, wis gak Tuhan-Tuhanan makanya katanya. Itulah yang terjadi Bapak Saudara. Kenapa? Meletakkan pengharapan kepada pemberiannya, bukan kepada pribadinya. Sehingga tidak percaya. Yang kedua, mengapa bisa tidak percaya Saudara sekalian? Selain kehilangan pengharapan, yang kedua, tidak berpegang pada firman Tuhan. Tidak pernah pegang firman Tuhan. Tidak pernah renungkan firman Tuhan, bergulat dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus
di dalam pelayanannya setidak-tidaknya itu menyampaikan 4 kali. Saudara. Kalau Bapak Ibu sempat buka Injil Matius, dicari di situ 4 kali. Yesus itu menceritakan tentang penderitaannya, tentang siksa yang akan dialaminya. Bahkan dia akan katakan, aku akan mati dan bangkit kembali. Yesus itu sudah ceritakan berulang-ulang kali kepada para murid. Namun apa yang terjadi? Thomas itu tidak percaya. Bahkan bukannya Thomas, Bapak Saudara. Petrus menyangkal bukan? Yudas bunuh diri bukan? Murid-murid yang lain ngapain? Sembunyi, tutup pintu, tutup jendela rapat-rapat bukan? Sembunyi semua, takut semua. Kenapa kok bisa begini? Karena mereka tidak pernah perhatikan firman Tuhan dengan baik. Sehingga mereka jadi tidak percaya ketika ada persoalan. Loh, lupa semuanya. Gak denger-dengeran, gak perhatian. Makanya kenapa orang Kristen itu jadi tidak percaya juga, itu seringkali walaupun orangnya sering datang ke gereja, hadir ke gereja, tapi di gereja itu juga tidak perhatikan firman. Kalau nggak tidur, HP-an, atau cari pasangan. Iya toh? Atau cari gandoan. Atau cari apa? Aktualisasi diri. Makanya ketika ada masalah, ada benturan, dia lupa itu semua firman Tuhannya. Bahkan di rumah pun tidak pernah baca firman. Loh, ya bagaimana dia tahu firman? Orang Kristen itu tidak boleh, tidak harus baca. Supaya setidaknya dia itu tahu firman. Betul ya? Kalau dia tidak pernah baca, ya itu tadi. Dia tidak ngerti firman Tuhan. Orang tidak ngerti firman Tuhan, dia akan kecewa. Dia akan tidak percaya sama Tuhan, Bapak Saudara. Tapi orang yang ngerti firman, oh itu beda. Dia akan bersuka cita meskipun hadapi apapun karena dia tahu firman. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba perhatikan. Bisa mungkin tolong dibukakan di Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-45 kalau nggak salah di situ. Lukas 24 ayat 45. Yesus itu membuat murid-murid itu mengerti. Nah, ini di sana dikatakan Lukas 24 ayat 45 katakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu apa yang terjadi? Di ayat 55:1 Yesus itu naik ke surga bukan? Ya toh? Ayat 55:1 lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu 51 dan ketika ia sedang memberkati mereka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu 52 mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka langkah Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Loh, ditinggal Yesus ya Bapak Saudara. Awalnya ditinggal mati, mereka ketakutan bukan? Mereka ketakutan. Mereka jadi tidak percaya Thomas. Ada yang bunuh diri Yudasnya. Tetapi ketika ditinggal Yesus kedua kali untuk naik ke surga, mereka nggak takut lagi loh. Mereka tetap percaya. Bahkan dikatakan apa? Bersuka cita. Kenapa kok bisa bersuka cita? Karena di ayat 45 tadi kuncinya. Karena mereka sudah ngerti firman Tuhan. Ngerti kitab suci. Orang yang ngerti firman Tuhan, orang benar-benar memperhatikan firman-Nya, dia akan bersuka cita dalam segala hal. Meskipun hadapi persoalan hidup, meskipun hadapi tantangan dan pergumulan. Karena dia tahu, ini biasa. Tuhan ada bersamaku. Tuhan besertaku. Ada Roh Kudus dalam hidupku. Aku akan jadi kepala bukan ekor katanya kan gitu kan. Dia ngerti firman jadi nganggap masalah biasa. Pasti ada selesainya. Tapi orang yang nggak ngerti firman akan tidak percaya. Akan ninggalkan Yesus. Karena apa? Tidak pegang firman Tuhan. Makanya saudara ketika firman Tuhan disampaikan perhatikan benar-benar. Ibadah itu ngandung janji. Perhatikan benar-benar. Bacalah firman, renungkan firman. Yang ketiga saudara. Mengapa orang itu bisa tidak percaya sama Tuhan? Selain kehilangan pengharapan, yang kedua karena dia tidak pernah memperhatikan firman, yang ketiga karena terlalu berpusat pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Terlalu berpusat kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Thomas itu terlalu berpusat kepada apa? Mata dan pengalamannya. Sehingga Thomas itu minta bukti. Lagi ada bukti aku tidak percaya. Aku harus lihat dulu dengan mataku. Aku harus ngalami secara langsung. Berarti apa? Fokusnya diri sendiri. Saya mau katakan begini loh, saudara.
Orang yang terlalu berfokus pada dirinya, dia akan tidak gampang percaya. Justru orang itu akan gampang khawatir, gampang cemas, gampang bimbang, dan gampang takut. Murid-murid itu kenapa menutup pintu dan jendela rapat-rapat bersembunyi? Karena fokusnya dirinya, supaya dia selamat, tidak sampai mati seperti Yesus. Petrus itu kenapa sampai nyangkal? Karena fokusnya dirinya, supaya dia tidak ditangkap juga mati seperti Yesus. Orang yang berfokus pada dirinya sendiri itu akan gampang tidak percaya dan juga akan gampang khawatir. Dan ini menarik. Bahasa Inggris satu kata anxiety, maaf kata kalau salah Inggris, karena saya tidak bisa Inggris, saya lebih pintar bahasa Itali itu ya. Ya, bisanya apa? Fioro, Giocho, offset itu maksudnya, enggak. Atau epulso, kartu merah itu bisa ya. Nah, anxiety artinya kecemasan, ya toh? Anxiety. Di tengah-tengah kata anxiety ini, Bapak Saudara, itu ada satu huruf di tengah-tengahnya. Apa? I, betul ya? Coba Bapak Ibu berarti. I, huruf tengah-tengahnya itu. Berarti mau menunjukkan apa? Kalau engkau dan saya hanya terlalu aku, me terus, percayalah hidupmu akan dirudung kecemasan, kekhawatiran terus-menerus dalam hidup ini. Kalau hidupnya kita berfokus pada diri sendiri. Ya ini sedikit cerita, saudara. Saya beberapa 3 minggu yang lalu, tiba-tiba itu keringat berlebihan. Lalu tiba-tiba dada saya kiri ini sakit. Saya pikir, ya kan hari-hari gini takut serangan jantung Bapak Saudara ya. Anak saya masih kecil-kecil, paling besar baru SMP, saudara. Nah gitu kan, semua aduh gimana gitu kan. Nah, saya ke dokter, langsung ke dokter waktu itu, dokternya cuma ketawa sama saya. Saudara. Gak apa-apa Pak, ini Pak, Bapak ini sehat kok, gak apa-apa. Loh, hasil tes darahnya normal semua gini loh Pak, gak apa-apa. Tes jantungnya juga EKG-nya normal Pak, gak apa-apa. Nah terus saya sakit apa? Ini cemas berlebihan Pak, terlalu khawatir berlebihan. Ya memang banyak pikiran saya pikirkan, salah satu kan mikiri papa saya kan gitu ya. Nah, wah ini terlalu berlebihan Pak, kurang istirahat aja, kecapean. Loh iya Pak Dok? Iya. Terus saya perlu obat apa? Dia kan berteman dengan saya. Ya ini teguran buat saya juga, berteman dengan saya. Karena saya nemenin satu karyawan tempat saya itu berobat dengan dia 1,5 tahun kena sirosis. Nah jadi dia kenal punya HP kan. Nah lalu alah Pak, masa nggak tahu obatnya? Bapak itu lebih tahu obatnya daripada saya. Wah itu ibarat itu dikampleng. Bapak itu lebih tahu obatnya daripada saya. Wah dan setelah itu saya pulang gumul, saya dapat itu anxiety itu. Terlalu fokus diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, hidup ini ada di dalam kedaulatan Tuhan bukan? Kenapa kita hanya terlalu fokus diri kita sendiri, khawatir pada diri kita sendiri? Orang yang terlalu fokus pada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan, dia akan khawatir, dia akan tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, meskipun hari ini kita susah, meskipun mungkin kita hari ini menghadapi pergumulan, meskipun kita menghadapi kesulitan kayak apapun, bukankah kita masih tetap tegak berdiri sampai hari ini, bukan ya? Bukankah kita banyak badai yang mungkin sudah kita lewati juga toh, termasuk salah satunya COVID-19 bukan? Kita masih bisa tegak berdiri sampai hari ini. Bukankah itu juga bentuk masih ada kasih Tuhan yang mengikat kita? Kasih Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita, bukan ya? Bahkan kita masih bisa makan enak, sehat, masih bisa jalan tanpa bantuan. Itu bentuk kasih Tuhan, Bapak Saudara. Makanya mau saya katakan begini loh, Bapak Saudara. Sekalipun perasaan ini datang dan pergi, namun hal yang paling penting harus kita ingat adalah walaupun perasaan kita itu datang dan pergi, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah untukmu dan untukku. Setuju katakan amin, Pak Saudara. Tidak pernah berubah. Engkau dan saya berubah, dia tidak pernah berubah. Engkau setia ataupun enggak setia, kasihnya padamu tidak berubah, Pak Saudara. Dia tetap setia, dia tetap mengasihi kita. Buktinya apa? Buktinya kita ini loh sudah diberkati Tuhan, buktinya kita ini sudah ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan sampai hari ini. Kadang-kadang kita itu masih tidak percaya kan? Tapi Tuhan tetap mengasihi kita bukan? Tetap Tuhan mendampingi hidup kita bukan? Tetap Tuhan masih menyertai hidup kita bukan? Enggak langsung diselentik kayak dulu di perjanjian lama gitu kan? Tetap disertai dan diberkati. Sama seperti Thomas Bapak Saudara. Dia ragu dalam hidupnya. Dia tidak percaya Yesus itu bangkit. Tapi kita bisa lihat apa respon Yesus kepada Thomas yang tidak percaya itu.
Ya memang Thomas itu tidak ngomong sama Yesus, aku tidak percaya sama kamu. Enggak. Tapi kan kita tahu sama-sama. Thomas itu mengatakan dia tidak percaya kalau belum melihat. Dan apa respon Tuhan Yesus? Ketika tahu Thomas itu tidak percaya. Ini loh bentuk kasih Tuhan, Bapak Saudara. Kita lihat Yohanes 20 ayat 26 sampai 27. Respon Yesus kepada keraguan Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai, sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu pergumulanmu. Tuhan itu tahu kekhawatiranmu. Tuhan itu tahu ketakutanmu. Meskipun kita mungkin belum ngomong sama dia sudah tahu. Buktinya Thomas loh. Thomas itu tidak ngomong sama Yesus langsung kan. Tapi Yesus tahu kalau Thomas itu tidak percaya. Sehingga 8 hari kemudian Yesus itu menampakkan diri lagi. Yesus itu tahu dan dia maha tahu, Bapak Saudara. Tahu. Kita mungkin tahu tapi terbatas bukan? Dia pun bisa melihat jauh ke depan hari-hari kita. Saya ini Bapak Saudara, melihat Yohanes di belakang itu, dengan kacamata saya bisa lihat jelas. Tapi kalau lepas kacamata kayak begini, buram. Tidak kelihatan belas Bapak Saudara. Benar-benar tidak kelihatan. Apalagi kalau saya suruh lihat jauh ke belakang, tidak kelihatan. Walaupun pakai kacamata, 1 kilo 500 meter ke depan, saya itu tetap tidak kelihatan. Tapi Yesusmu dan Yesusku beda. Dia tidak perlu pakai kacamata kayak saya, Saudara. Dia tidak harus cuma 1 kilometer. Dia pun tahu mulai dari kekekalan sampai kekekalan. Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Makanya dikatakan masa depanmu sungguh ada. Dia tahu yang terbaik. Dan dia tahu yang dibutuhkan Thomas. Makanya Yesus itu menampakkan diri kepada Thomas. Dan dia tahu, kamu mau bukti tak? Sini loh, pergi ke sini. Cucuklah jarimu. Pegangan ini tanganmu. Tapi sebelum disuruh megang, kita ada satu frase yang menarik di situ, Bapak Saudara. Apa frase menarik? Di situ dikatakan apa? Sebelum disuruh megang itu dikatakan apa? Damai, sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Itu kan dikatakan bukan hanya kepada Thomas, tapi juga dikatakan pada murid-murid yang lain juga kan, bukan? Dan itu perkataan damai sejahtera bagi kamu, itu bukan hanya sekali, Bapak Saudara. Di ayat-ayat sebelumnya sudah dikatakan, dan itu damai yang benar-benar diberikan oleh Yesus pertama kali setelah dia bangkit. Mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan begini loh, Saudara. Bukan seperti kita menyapa teman, shalom, shalom, bukan. Damai sejahtera bagi kamu itu bukan hanya sekedar sapaan. Tapi kata-kata damai sejahtera bagi kamu di situ itu mau menunjukkan begini. Murid-murid, kalian yang takut, kalian yang hari ini khawatir, kalian hari ini mengunci diri, kalian hari ini yang tidak percaya. Damai sejahtera bagimu. Aku hadir. Aku ada. Aku selalu ada di sana. Ada di dalam hidupmu. Damai sejahtera hidup. Bapak Saudara, kita ini merasa damai kalau kita apa? Punya rumah, sudah dikasih pagar tinggi, digembok berlapis-lapis. Rasanya aman ya. Betul kan? Rasa ini baru damai, aman, wis bisa tidur nyenyak. Beneran enggak bisa? Masih bisa khawatir bukan? Ada juga beberapa orang damai itu kalau punya apa? Dolarnya banyak di bank, apalagi dolar lagi naik, dan punya emas berkilo-kilo gitu ya. Oh damai, masa depanku ada nih, tenang. Tapi bener nggak damai? Masih khawatir nggak? Masih. Orang yang hidupnya benar-benar damai itu, kalau ada Yesus di hidupnya. Tidak akan khawatir. Ada Yesus, saya pernah ketemu beberapa orang, tidak kaya, pas-pasan, benar-benar pas. Tapi sukacitanya itu ngalang-ngalai orang kaya. Tidurnya itu ngalang-ngalai orang kaya tidurnya. Orang kaya tidurnya mungkin pakai airline ya, atau pakai apa? Yang mahal itu, saya bukan orang kaya, jadi tidak tahu rumahnya. Airline atau apa gitu ya. Nah, mungkin dia tidurnya cuma pakai apa? Spon. Bantalnya mungkin bantal biasa, kapuk. Ini bantalnya yang kaya, yang 1 jutaan itu, bisa. Tapi tidurnya nyenyak loh, bisa. Yang kaya,
1 jam bangun, 1 jam bangun. Loh, kenapa? Tidak ada Yesus hidupnya. Sedangkan ini ada Yesus hidupnya. Makanya dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Kamu yang hari ini takut, kamu hari ini cemas, hari ini khawatir. Bukalah itu semua. Aku sudah hadir, aku hidup, aku ada bersama kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia datang kepada Thomas. Ayo sini loh, kamu gak percaya tak? Cucuk lain loh, aku udah hidup, aku ini hadir, cucuklah. Tapi Yesus katakan, setelah kamu lihat, kamu harus percaya. Jangan tidak percayalah. Oh, menarik Bapak Saudara. Setelah dibegitukan oleh Yesus Bapak Saudara, apa yang dilakukan oleh Thomas? Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya katakan, beriman itu memang kadang-kadang tidak menutup ruang keraguan, tapi jangan sampai kita tidak percaya. Tetap percayalah. Kadang-kadang itu, Tuhan ampuni saya percaya Tuhan, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Betul ya? Kadang-kadang kita tidak percaya toh, ragu toh. Ada ayatnya juga, bisa. Markus 9 ayat 24. Markus 9 ayat 24. Karena itu kita perlu belajar juga berdoa semacam ini. Markus 9 ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa timbul keraguan. Kita harus minta tolong terus pada Tuhan, Saudara. Dan ketika Thomas dibegitukan oleh Yesus, ayo coba cucukan. Setelah kamu melihat, jangan sampai tidak percaya loh ya. Harus percaya. Apa reaksi Thomas, Bapak Saudara? Dan ini luar biasa reaksi Thomas. Di Yohanes 20 ayat 28 dikatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Maksudnya apa? Itu ya kurios. Kurios pada waktu itu Bapak Saudara, itu merujuk pada dewa-dewa. Sesembahan-sesembahan berhala. Tetapi Thomas ketika setelah melihat Yesus, dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, ya kurios. Maksudnya apa? Mau mempublikasikan, mau menginformasikan. Ini loh benar-benar kurios yang hidup. Ini benar-benar kurios yang nyata. Ini benar-benar Allah di antara segala Allah yang ada. Yesus yang hidup dan bangkit di depannya. Bapak, Ibu, Saudara, pengakuan Thomas ini pengakuan yang luar biasa. Sehingga pengakuan ini dijadikan sebuah pengakuan iman. Orang yang percaya pada Yesus, dia diselamatkan. Karena dia memang kurios. Dia Tuhan dan Allah. Coba kita perhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa bukan? Dari peristiwa ini kita dapat melihat betapa pedulinya Yesus kepada Thomas, termasuk kepada kita yang kadang-kadang masih ragu ini Bapak Saudara. Tuhan itu tidak mengenyahkan kita, tapi Tuhan hadir dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita tidak melihat, tetapi kita bisa percaya itu berkat Bapak Saudara. Setuju? Itu berkat. Kita tidak pernah lihat Yesus yang mati dan bangkit itu secara nyata dalam mata kita. Tapi hari ini kita bisa percaya itu berkat luar biasa. Dan luar biasanya Bapak Saudara. Makanya Yesus itu katakan, bukan bukti, cuman melihat aja loh. Makanya di situ kata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas itu belum pegang. Thomas itu belum nyentuh yang lubang. Thomas itu cuma lihat tok. Loh, iya ini yang lubang. Loh ini benar-benar Yesus yang berlubang yang kena paku itu. Makanya dia katakan, ya Allahku ya Tuhanku. Dia masih melihat Bapak Saudara. Makanya Yesus katakan, berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya. Bukan berbahagialah mereka yang sudah ada bukti baru percaya, bukan. Atau yang sudah megang baru percaya, bukan. Cuman berbahagia mereka yang tidak melihat. Makanya Bapak Saudara, tidak usah ngotot minta bukti baru percaya. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu memberkati. Tuhan juga sudah menyelamatkan hidup kita. Itu berkat luar biasa. Itu berbahagia.
Lalu apa artinya? Apa artinya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Yang pertama, artinya adalah percaya yang benar tidak perlu menuntut bukti. Kenapa? Karena kalau kita sudah melihat bukti, berarti kita tidak perlu percaya. Yang perlu apa? Terpaksa. Gak bisa tidak, terpaksa wis. Gitu loh. Mau apa lagi? Buktinya ada gitu kan. Loh, kalau gitu Bapak Saudara, gak ada rasa bahagianya. Betul ya? Tidak akan ada sukacita. Beda. Tapi cobalah ketika engkau bisa percaya walaupun tidak melihat bukti. Wah, itu sukacitanya beda. Sungguhan. Yang kedua, apa artinya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Yang kedua, untuk mempercayai Tuhan Yesus yang bangkit, yang penting itu bukan bukti. Termasuk ketika mempercayai Yesus yang naik ke surga, itu tidak perlu bukti. Tetapi tanda yang mempengaruhi perubahan secara total. Dari putus asa jadi semangat. Dari takut jadi pemberani. Bahkan berani bersaksi. Bapak Saudara, harusnya kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita tidak pernah lihat Yesus yang bangkit itu. Tapi tugas kita, beranilah bersaksi. Jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Semangatlah. Izinkan saya cerita, kalau mungkin saya belum cerita ini. Saya punya salah satu jemaat, itu menderita leukemia. Dan sakitnya bersamaan dengan pendeta Billy Lantang. Sama. Pendeta Billy Lantang berobat di Singapura, dia hanya berobat di Karamenjangan, lalu berobat pribadi di Adiwisada Undaan, beda kelas. Tapi bukan berarti beda berkatnya, enggak, berkatnya sama, saya percaya. Nah, singkat cerita yang mau saya katakan begini, pendeta Billy Lantang diizinkan sembuh, disembuhkan oleh Tuhan, sedangkan jemaat saya diizinkan Tuhan pulang ke pangkuannya. Ada beda. Tetapi yang membuat saya wow, dan justru itu memberkati saya. Ini kira-kira tahun 2018. Ya, 2018 atau 2017, saya lupa. Nah, singkat cerita, H-1, Saudara. Jadi besoknya itu meninggal. Malam itu saya datang ke rumah sakit di Undaan sama mama saya. Karena kebetulan jemaat saya ini teman mama saya dari muda. Lalu kami datang, maksud saya mau mendoakan, mau menguatkan Bapak Saudara. Tapi justru terbalik. Saya yang diberkati, saya yang dikuatkan, saya yang dikotbahi Bapak Saudara. Saya yang pendetanya, justru saya yang dikotbahi. Loh kok bisa? Bisa, memang itu realita. Nah, ketika saya buka kamarnya, saudara, saya masuk, nah kebetulan kamarnya kelas 1 kan, saya masuk, saya sudah lihat, di bawah tempat tidur, itu ada baskom, penuh dengan kapas berdarah. Kapas berdarah, sudah numpuk. Dan saya lihat hidungnya mimisen, matanya merah. Berarti kan udah darah keluar di lubang-lubang semua kan, leukemia. Tapi apa yang terjadi? Kami ngobrol-ngobrol, lalu dia bilang gini, wes tasak, gak usah takut. Tuhan itu baik, Tuhan itu tolong, Tuhan itu sertai. Loh, pikir saya realitas, loh, kamu lo ngalami gini. Tapi dia tetap, baik Tuhan itu, Sak. Lalu dia mengeluarkan satu statement yang begini. Kamu tahu ya Sak ya, tak kasih tahu. AI ini sembuh ataupun tidak. AI misalnya hari ini dipanggil Tuhan. AI bersuka cita. Karena AI tahu, Yesus tidak pernah tinggalkan AI. Karena AI tahu, Yesus itu sudah selamatkan AI. Karena AI tahu, Yesus itu selalu hadir dan hidup di dalam hidupnya AI. AI sudah dipelihara sedemikian rupa. Berarti kalau AI pulang hari ini, rumahnya AI sudah siap. Jadi AI tidak takut. AI ini percaya, AI tetap beriman, AI ini tetap semangat. Loh memang semangat Bapak Ibu Saudara. Ketika ibadah perjamuan, dia itu kadang-kadang izin di rumah sakit. Ada infus ini, jarum infus. Lepas sejenak 2 jam cuman ke gereja. Ya kan Undaan sama gereja saya Pecindilanan dekat. Pergi, setelah ibadah pulang lagi ke gereja, maksudnya setelah ibadah pulang lagi ke rumah sakit, infus lagi pasang. Ngotot cuman minta perjamuan. Dan itu dilakukan hanya sekali, beberapa kali. Semangat Bapak Ibu Saudara, semangat. Bahkan ketika diizinkan pulang sekali, dia masih ikut ibadah loh. Bahkan doa malam pun ikut. Semangat, ngalang-ngalai orang yang sehat buger. Loh kok bisa begini? Ini bukti orang, meskipun belum melihat kesembuhan, tapi dia percaya Tuhannya tak pernah tinggalkan. Tuhannya sudah bangkit, dia orang berbahagia. Saya yang diberkati. Saya waktu itu lagi dilema, kan anak saya sakit tidak sembuh-sembuh. Masih proses.
Saya kan khawatir juga. Tapi melalui ayat itu saya dikuatkan. Iya, anak Tuhan itu harusnya begini, berbahagia. Meskipun tidak melihat, namun percaya. Yang terakhir, yang ketiga, apa artinya? Arti yang ketiga adalah berbahagia yaitu ada janji berkat bagi setiap orang yang tanpa dasar melihat tetapi percaya. Kenapa? Karena kuasa kebangkitannya dan damai sejahteranya akan menyertai kita senantiasa. Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah berikan damai sejahteranya. Bahkan ketika dia naik ke surga, seperti tadi yang kita baca, dia sudah memberkati kita. Tugas kita jadi saksinya. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itu banyak. Termasuk pelayanan, termasuk kesempatan untuk kita bersaksi. Itu berkat Tuhan. Jangan pernah sia-siakan. Marilah kita terima itu dengan sukacita. Seperti para murid ketika setelah melihat Yesus naik ke surga, mereka sangat bersukacita. Karena mereka tahu mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka sudah diberkati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu berbahagia? Halo? Hari ini Bapak Ibu bersukacita? Yang berbahagia dan bersukacita, saya undang bangkit berdiri. Satu bacaan yang mungkin kita bisa baca sama-sama ini, Bapak Saudara. Ini ada satu quote bagus, Bapak Saudara. Quote-nya bagus, bisa ditampilkan. Nah, tahu kenapa kok bagus quote-nya, Bapak Saudara? Tahu enggak? Karena saya yang buat, Bapak Saudara. Ya, kok jayus banget itu ya. Enggak, ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Seandainya semua, ayo baca sama-sama. 2, 3. Seandainya semua hal sudah nyata atau jelas bagi kita, maka iman kita seringkali tidak lebih dari sekedar keterpaksaan. Jadi orang Kristen jangan terpaksa. Jadi orang Kristen harus sukarela dengan sukacita. Amin. Kita berdoa.